Dalam rangka Hari Raya Paskah, Komisi Inforkom Litbang kembali membuka kesempatan kepada jemaat untuk menyampaikan ucapan Selamat Paskah tahun 2021. Adapun kategori ucapan adalah berupa foto maupun video. Jemaat dapat mengirimkan foto atau video keluarga, individu, maupun kelompok. Untuk kategori foto, kualitas foto yang dikirimkan adalah high quality dengan minimal pengiriman 3 megapiksel. Sedangkan untuk kategori video, durasi video yang dikirimkan adalah 10-15 detik. Video berisi ucapan Selamat Paskah tahun 2021. Bagi jemaat yang ingin difoto oleh tim Inforkom, kami akan membuka gerai foto dan video di ruang serbaguna 2. Waktu pelaksanaan akan diinformasikan kembali. Adapun biaya kontribusi adalah sebagai berikut. Untuk kategori foto dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp100.000. Untuk kategori foto dan soft copy sebesar Rp150.000. Untuk kategori video sebesar Rp150.000. Foto dan video yang kami terima akan ditayangkan pada rekaman video ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, dan akun sosial media resmi GPIB Pengharapan Cibinong. Jika jemaat berkerinduan untuk menyampaikan ucapan Selamat Paskah ini, jemaat dapat menghubungi kontak person berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pelayan firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Linda Saia Siagian. Untuk itu, jemaat mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 15 ayat yang pertama dan yang kedua. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dari Matius 21 ayat yang ke-6. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus minta kamu sekalian. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan keselamatan daripada-Mu. Terima kasih atas anugerah di sepanjang hari hidup kami. Kami menaikkan syukur atas karya Tuhan senantiasa yang menyertai perjalanan hidup umat-Mu. Kami menyadari seringkali menyia-nyiakan kasih, bahkan berkat yang kami terima. Kami jatuh karena pelanggaran dan dosa, perbuatan kami tidak memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami penuh hikmat dan bijaksana, agar keselamatan yang Engkau beri dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Dengarlah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana
langkahmu, serahkan jiwa dan raga. Pujilah nama Tuhan bagi kemuliaan sekarang, kini dan selamanya sama saja. Mengapa kau beralih dari panggilannya? Sadar, sadar, kau belum terlambat. Sadar, sadar, datang padanya. Sekarang, kini dan selamanya sama saja. Mengapa kau beralih dari panggilannya? Sadar, sadar, kau belum terlambat. Sadar, sadar, datang padanya. Sadar, sadar, kau belum terlambat. Sadar, sadar, datang padanya. Jemaat, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang baik, dalam ibadah Minggu tanggal 28 Maret ini, kami jemaat Tuhan beribadah bersama, memuji memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sabda-Mu. Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan kami dengar, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar lewat pimpinan kuasa Tuhan kami memahami arti firman dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Berfirmanlah keberkahan Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diberikan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 21 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Demikian bunyinya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, kamu katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah
firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosiana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, pada umumnya seorang raja akan menunggang seekor kuda yang gagah perkasa dan sekaligus membawa pedang jika akan pergi ke suatu tempat. Tempat kunjungan sang raja juga akan dipersiapkan dengan baik untuk menyambut kedatangannya. Semua ini adalah gambaran bahwa seorang raja dunia memiliki kekuasaan, kehormatan, dan kemuliaan yang luar biasa. Jemaat Tuhan, perikop yang kita baca pada hari ini menceritakan bahwa Yesus, Raja di atas segala raja, datang ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda. Jemaat Tuhan, keledai adalah binatang yang dikonotasikan sebagai binatang yang lambang, lemah, dan juga bodoh jika dibandingkan dengan kuda. Kuda adalah binatang yang kuat dan gagah perkasa. Raja-raja dunia sangat senang menunggang kuda untuk berperang, dan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus mengharapkan Mesias datang dengan menunggang kuda, bukan seekor keledai. Tujuannya agar Mesias dapat memimpin
perlawanan melawan tentara Romawi seperti kaum Selot. Kenyataannya Bapak Ibu, Mesias datang ke Yerusalem menunggang seekor keledai. Tujuannya Mesias datang bukan untuk berperang, tapi Mesias datang untuk mengobakan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Mesias yang datang itu adalah Mesias yang lemah lembut, penuh kasih, rendah hati, dan rela berkorban untuk manusia. Kedatangan Mesias menggenapi nubuat Nabi Sakaria. Dalam Sakaria 9 ayat 9 dikatakan, lihatlah, rajamu itu datang, dia bersifat lemah lembut penuh kasih. Dia menunggangi seekor keledai, bukan seekor kuda. Artinya, Mesias, raja di atas segala raja, datang dalam kerendahan hati, bukan dalam kesombongan, bukan dalam kemegahan, tapi dalam kerendahan hati. Dengan rendah hatinya, Mesias rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Karena itu Bapak Ibu, pada ayat yang ke-7, 8 dan yang ke-9, kedatangan Mesias disambut begitu meriah. Mereka yang menyambut kedatangan Mesias menghamparkan pakaiannya di jalan dan juga ranting-ranting dipotong dari pohon dan disebarkan di jalan-jalan raya. Karena mereka begitu mengasihi Mesias, mereka sambut dengan cara seperti itu. Bahkan orang banyak yang sambut Yesus berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak, Ibu, Saudara, sambutan seperti ini bersifat spontanitas, tidak ada rekayasa, tapi secara langsung mereka menyambut Sang Mesias dengan berseru, Hosana, anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Namun sayangnya Bapak Ibu, mereka yang menyambut berharap Mesias datang sebagai raja pengganti raja Romawi. Mesias datang untuk melawan orang-orang Romawi, menghancurkan orang-orang Romawi. Kenyataannya Mesias datang bukan untuk berperang, bukan untuk melawan orang Romawi. Mesias datang untuk menyelamatkan manusia lewat pengorbanan di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita teladani sikap Sang Mesias, juru selamat manusia. Dia begitu terikat dengan Bapanya di sorga. Saking terikatnya, dia selalu setia melakukan kehendak Bapanya. Terbukti karena kesetiaannya, Mesias rela mati di kayu salib untuk kita manusia berdosa. Mari Bapak Ibu, kita juga selalu terikat dengan Kristus. Artinya kita selalu mempunyai hubungan yang erat dengan Kristus, karena
orang-orang Kristen yang terikat dengan Kristus adalah orang-orang yang setia, taat, melakukan kehendak Bapanya di surga. Jika kita setia, taat pada kehendak Tuhan, yakinlah Bapak Ibu, hidup kita akan dirubah, diperbaharui oleh Kristus. Kristus yang menyelamatkan kita akan memperbaharui hidup kita, sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa. Dosa sudah dimatikan oleh darah Kristus, dan kita yang mati karena dosa disucikan, diperbaharui oleh Kristus, sehingga kita hidup benar di mata Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan itu nampak dalam sikap tutur kata kita yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah setia ikut Tuhan? Setiakah dan taatkah Bapak Ibu melakukan kehendak Tuhan agar hidup Bapak Ibu berkenan di hadapan Tuhan? Mari teladani Kristus, ikuti jejak Kristus, ikuti sikap perbuatan Kristus yang begitu rela berkorban untuk kita manusia yang berdosa, karena pengorbanan kita diselamatkan oleh Kristus. Selamat hari Minggu, selamat memberkati semua. Amin. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus, sebelum Engkau sengsara pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam perambakan. Mari kita berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman Nasri kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anak yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di status selipkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut, pada yang ke surga, Bapa Maha Kuasa, dan akan datang oleh yang mati dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dari yang kudus dalam perguruan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa pada hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kami jemaat Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing, beribadah Minggu. Kami rindu Tuhan disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan Yesus, terima kasih
Tuhan yang baik dan penuh setia, rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kristus datang ke Yerusalem bukan untuk berperang, melainkan untuk berkarya bagi kami, sehingga lewat karya pengorbanan Kristus di kayu salib kami boleh diselamatkan oleh Kristus. Terima kasih Tuhan atas karyamu yang begitu indah. Tuhan Yesus, bersama kami dan kuatkan iman kami, agar kami sebagai jemaat Tuhan selalu beriman teguh pada Tuhan, taat, setia, melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidup kami, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mereka bergumul dalam sakit penyakit. Diklah mereka Tuhan, kasihani mereka. Jamalah tubuh mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar lewat jamahan tangan Tuhan mereka berangsur-angsur pulih dari sakit mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk rumah tangga kami masing-masing. Berkati rumah tangga kami, berkati istri suami kami dan anak-anak kami. Biarlah rumah tangga kami berlandaskan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para presbiter Jemaat Pengharapan Cibinong. Berkati pendeta, penatua, dan juga diaken. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Biarlah mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, akhirnya kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami. Berkati presiden, para menteri, bahkan kabinet-kabinet di bawahnya Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kuatkan iman kami Tuhan, agar kami selalu beriman teguh, taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon, demi nama Yesus Kristus yang semuanya kami berdoa bersama-sama. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Sambil kita mengedarkan persembahan, kita bernyanyi dari GB 79 ayat 1 dan ketiga. Beri padanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang agung itu. Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Oleh karenanya, terimalah persembahan syukur kami ini dan kuduskanlah agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama, serta untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sepanjang masa Ia beserta, angkatlah pujian puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyayang engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia, dan memandangkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Benar adanya, amin. Amin, amin. Ya benar adanya, amin. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.